Hempasan ketika ancaman datang, gelombang. Yang kedua, bila dia indah, jadi ibu ini bisa bersantai di situ. Ya, wisata. Jadi ada multifungsi atau kompetensi yang ada di dalam. Saya rasa dari Muara sampai SMA itu yang harus kita revitalisasi kembali. Saya memikirkan ada beberapa potensi ketika itu ruang ekonominya, kerjasama dengan mahasiswa UMP itu dalam bentuk program PPK Ormawa. Salah satu programnya itu budidaya mangrove. Jadi kita sudah bibitkan mangrove, sekarang ada di samping kantor desa Pak Erik. Ada sekitar 10.000 apa 1.000 ya? 1.000 ya? Ya 1.000. Dan itu kalau nanti sudah bisa ditanam, itu nanti kita sering terima dengan KSB. Nah, kita terima dengan KSB, untuk melakukan penanaman di titik-titik yang bisa menghambat abrasi. Dan artinya kan kita mau program itu di tingkat desa. Iya. Kalau ada pun OPD misalnya kayak dinas lingkungan hidup misalnya yang mau bantu program dan sebagainya, itu harus memang menjadi ini menjadi program desa, sehingga nanti memang kita kalau lihat kemarin itu adalah perlu sebenarnya untuk PRS perlindungan itu ya. Iya. ya, membantu buat perdesnya, bagaimana buat programnya, sehingga ketika orang datang, silakan mau bantu, ini program kami desa. Silakan Anda datang, silakan bantu, mau WNP mau apa silakan, kami punya program ini, silakan di mana Anda bantu. Jadi harapan kita seperti itu sebenarnya, sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Sama dengan program-program kebencanaan selama ini, ketika misalnya ada peralatan, ada posko yang dibangun dan lain sebagainya, karena tidak ada penyerahan ke desa, ini jadi ya misalnya kalau YCM bikin program ya udah habis berangkat dia udah selesai. Boleh saya menambahkan? Ya. Ternyata banyak lupa. Ya. Ada satu program kita lagi yang kita diskusikan di dinas perumahan. Desa Muara Sekabalan itu kan menjadi pusat siswa. Pusat Siswa. Ada asrama, ada pondok-pondok, gubuk tempat tinggal. Desa Muara Sekabaluan itu sudah kita sudah menerima hibah tanah 1 hektar dari bapak-bapak kita dari Sekaraja. Itu tepatnya di samping puskesmas, itu sudah bebas zona, sudah masuk zona. Iya, sudah aman. Itu pembangunan asrama, Pak. Pembangunan asrama. Jadi yang jadi target kita sekurang-kurangnya jika itu nanti dibangun, resiko ancaman terhadap jiwa yang ada di desa Muara Sekabaluan dengan mereka telah direlokasi ke asrama itu bisa terkurangi. Iya, bisa terkurangi. Lahannya sudah ada, Pak, dan itu sudah kita ajukan proposal ke dinas perumahan. Kayaknya masih tanda tanya, Pak. Minta tanah kencang ya, biar nggak tersulut sekali. kan udah disinggung tentang asrama, bahkan proposal pembangunan relokasi SMA, relokasi SMA. Tapi kayaknya bagaimana komunikasi mereka dengan provinsi kita juga kurang tahu. Dan itu saya rasa keterlibatan APBD provinsi, kira-kira di provinsi atau mokir, iya, atau mungkin DPR RI, ya, Pemprov ya. Namanya memang Pemprov. Iya. SMA kan Pemprov. Iya. Jadi sama mungkin ini pada yang soal lumbung-lumbung pangan yang Iya. sudah disiapkan oleh Sekabaluan dan tempat. Lumbung pangan yang sudah kita siapkan itu kan kita orientasinya ke dusun Pokai. Iya. Kemarin kita juga sudah kedatangan, kita kan kembangkan pisang pelan.
Kita juga kedatangan profesor itu Bang dari UNAN ya, Pak Sekdes. Intinya rekomendasi yang disampaikan kepada kami tidak apa-apa Pak Sekdes untuk, karena kita kan desa belum memiliki, hanya baru mempotensikan kelompok-kelompok, mempotensikan masyarakat pemilik lahan, lalu kita support dengan dana-dana hibah dari desa. 2023 ini juga dengan BPD dan kita sepakat, kita sudah plot anggaran sedikit dari ADD untuk membuat pangan mandiri desa. Seperti yang diceritakan oleh Pak Ketua tadi, seperti jagung, kita alhamdulillah sudah ada jagung di kantor untuk kapasitas 5 hektar sudah ada. Kita minta lahan-lahan yang representatif milik masyarakat nanti kita pinjam atau bagaimana. Mungkin itu salah satu langkah untuk ketahanan pangan kami. Di Pokai kita juga sudah memiliki lahan 1 hektar Pak. Dan ini juga menjadi diskusi kita dengan Dinas Pertanian. Lahan 1 hektar itu sekarang sudah menjadi aset desa dan dapat kita kembangkan menjadi lokasi plot untuk ketahanan pangan. Apakah penanaman pisang, keladi. Itu yang di Pokai itu Pak? Apa Pak? Yang di Pokai tadi? Yang di Pokai. Kami mendengar tadi cukup terbuka juga lah Ya. Ini lagunya yang kita berkumpul Pak. Ya, Sehingga berbagi cerita, saling berbagi pengalaman, berbagi rencana. itu menarik. Kami desa Kesoban mengapresiasi lah itu ya, pembaruan dengan informasi yang sangat update, dengan tidak adanya gangguan-gangguan lah ya. Ya, kami untuk desa Kesoban juga Kesoban memang bisa kira betul kamu diskusi. Kami minggu desa Kesoban bicara ini tadi ada 5 hektar, ada 10 hektar. Enak ngomongnya, kalau kami jangankan 5 hektar satu jengkal aja susah nih ngomong di Sobat. Oke, besok ini kepada Pak Desa Kabaron minta bantu juga mencoba Pak ya. Pemerintah daerah kita untuk bagaimana kami desa Sobat itu bisa seperti Sobaron lah. Dengan lahan yang bisa didapat dari masyarakat sekitarnya kita ya kan. Kita ada niat tapi mau bergerak nggak bisa kami desa Sobat. Itu kira-kira informasi kami dari desa Soban. Kami nampun bagaimana lahan yang itu sudah diklaim menjadi bukan produksi. Ini yang menjadi masalah. Itu kira-kira informasi. Ya, kita apresiasi lah ini desa Soban atas apa begitu mudahnya akses yang mau dikembangkan di desa Soban itu ya. Baru kita menjadikan desa Soban menjadi desa percontohan bebas dari aturan-aturan pemerintah pusat lah ya. Kalau sekarang itu HPK ya, kalau ada pun. Saya juga pakai makan mic tapi tahu dulu lah. Model pengembangan desa wisata yang pantai yang juga disupport oleh dana desa melalui UMKM dan Pokjaris. Nah itu juga menjadi program ya, membuka ruang untuk anak muda bagaimana berkreasi dan juga meningkatkan pengetahuan soal pengurangan risiko bencana. Nah sebenarnya desain untuk rumah atau posko pengungsian itu, jadi kalau dengan Pak Desa konsepnya adalah rumah, tapi dia ketika tidak dipakai untuk pengungsian, dia akan dipakai jadi kantor bersama ya Pak ya. Iya. Oke, Kantor berarti di bersama. posko tadi ya. Iya. Maka nanti itu Karang Taruna, KSP, Betul Pak. Daris. Iya, betul Pak. Gini ya. Posko pengungsian yang di Posko Palmerah pengungsian dan- Tamairan. Oh, ini berarti dia Iya. Pusat Bisa menjadi sekretariat. sekretariatan, pustaka. Ada satu yang lupa lagi Bang. Dalam rangka penanganan risiko banjir, alhamdulillah desa dengan BPD itu sudah jalan di dana perubahan 2022 ini. Itu kita sebut namanya Sikabaluan Beriman. Bersih, indah, dan nyaman. Kita angkat 3 orang tim petugas sampah untuk memungut sampah, karena sampah kita itu kan tidak muncul saja dari kenakalan LH. Kemanfaatan ketika kami sudah memungut sampah itu, kira-kira nanti ada pelatihan pemanfaatan atau
ada alat yang bisa kami bawa pulang, kebetulan yang PSP bisa bawa kok alat pencacah sampah itu. Jadi 2023 kita naik dengan penanganan kebersihan desa sampah sudah kita anggarkan dari Sekdes dengan tenaga 3 orang. Kayak bank sampah.